Kisah Rumah Tua, Tukang Jagal. Malam itu, hujan baru saja reda. Jalanan di pinggir kota masih basah, memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Suara jangkrik bersahut-sahutan, bercampur dengan bau tanah basah yang menusuk hidung. Di ujung jalan, yang jarang dilalui orang, berdiri sebuah rumah tua. Catnya mengelupas, atapnya sebagian roboh, dan jendela-jendelanya pecah seperti mata yang mengintip. Itulah rumah yang sejak dulu dikenal dengan nama rumah tukang jagal. Bagi warga sekitar, rumah itu bukan sekadar bangunan kosong. Ada cerita kelam yang menempel erat. Dulu, pemilik rumah adalah seorang jagal terkenal. Ia bukan sekadar tukang sembelih hewan, tapi gosip menyebut ia juga membunuh manusia. Sejumlah orang di kampung sekitar pernah hilang secara misterius, dan rumah itu diyakini jadi tempat terakhir mereka terlihat. Namun, sebelum polisi sempat menyelidiki lebih jauh, si jagal menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, rumah tersebut ditinggalkan, membusuk, dan dipenuhi rumor menyeramkan. Bagi sebagian orang, rumah itu tabu. Tapi bagi anak muda yang haus tantangan, tempat itu justru seperti magnet. Termasuk bagi Raka, Santi, Dion, dan Lina. 4 remaja yang malam itu sedang nongkrong di warung kopi dekat terminal tua. Kalian tahu nggak? Rumah itu katanya berhantu beneran, kata Dion sambil menyeruput kopi panasnya. Hah? Masa sih? Cerita orang tua doang kali, sahut Raka, mencoba terlihat berani meski bulu kuduknya sempat meremang. Santi melirik Raka dengan senyum tipis. Berani banget kamu ngomong gitu. Coba aja kalau kita ke sana malam ini. Lina, yang sejak tadi hanya diam, langsung menatap Santi dengan cemas. Kalian serius? Jangan macem-macem deh. Aku pernah dengar cerita ada anak-anak yang masuk ke situ tahun lalu. Sampai sekarang mereka nggak pernah balik. Dion tertawa kecil, meski terdengar agak kaku. Itu cuma gosip. Orang hilang, ya mungkin kabur ke kota, bukan dimakan setan. Lagian, kita kan rame-rame, nggak bakal kenapa-kenapa. Percakapan itu membuat suasana meja jadi sunyi. Sesaat, hanya suara gerimis, sisa hujan yang terdengar jatuh di atap seng warung. Raka mengangkat alis, menantang. Kalau kalian semua setuju, ayo kita buktikan. Biar jelas, rumah itu beneran angker atau cuma cerita karangan orang tua. Santi tersenyum lebar. Aku ikut. Dion mengangguk, meski matanya sempat melirik ke arah jalan gelap yang menuju rumah tua itu. Lina menunduk, wajahnya pucat. Aku nggak yakin, tapi kalau kalian semua mau, ya aku ikut. Jangan tinggalin aku sendirian. Dan begitulah keputusan dibuat. Malam itu, mereka berempat berjalan menuju rumah tukang jagal tanpa tahu bahwa langkah itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Rumah itu berdiri di tengah halaman yang dipenuhi ilalang tinggi. Pagar besinya sudah berkarat, sebagian roboh, sebagian lagi masih berdiri tegak, tapi bengkok. Gerbang yang setengah terbuka berderit ketika Raka mendorongnya. Suaranya menusuk telinga, membuat Lina spontan menutup mulut menahan jeritan. Duh, merinding aku, bisiknya. Biasa aja, namanya juga rumah tua, jawab Raka, meski tangannya sendiri dingin oleh keringat. Mereka melangkah masuk ke halaman. Bau lembab bercampur dengan aroma besi karat menyeruak. Ada sumur tua di sudut halaman, ditutup papan lapuk yang sudah setengah rubuh. Dari arah sumur itu terdengar bunyi gemericik air, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Jangan dekat-dekat sumur itu, kata Dion pelan. Katanya banyak mayat yang dibuang ke sana. Santi justru melangkah mendekat, menatap ke arah papan yang menutup sumur. Kalau memang ada, kenapa nggak ada yang berani ngecek? Raka menarik tangannya. Sudahlah, kita masuk aja dulu. Mereka menuju pintu depan rumah. Pintu kayu itu besar, kusam, penuh ukiran aneh yang hampir tak terlihat karena tertutup debu. Raka mendorongnya dengan bahu, dan pintu itu terbuka.
dengan suara gemeretak panjang. Dari dalam, hembusan udara dingin menyambut, membawa bau anyir samar yang membuat perut mereka mual. Ruangan pertama adalah ruang tamu. Langit-langitnya hampir runtuh. Sofa tua dipenuhi debu, dan jendela besar menghadap ke halaman. Di sudut ruangan tergantung kalender. Lusuh tahun 1987. Tahun terakhir, rumah itu masih dihuni. Lina memegang lengan Santi erat. Kenapa rasanya dingin banget? Padahal tadi di luar biasa aja. Dion menyalakan senter dari ponselnya, mengarahkan ke dinding. Ada bercak-bercak gelap yang mengering, berwarna coklat kehitaman. Ia menelan ludah. Itu darah ya? Raka tertawa kaku. Mungkin karat atau cat yang luntur. Tapi dalam hati, ia sendiri tidak yakin. Bercak itu terlalu banyak, menetes dari atas ke bawah, seolah seseorang pernah terseret di sana. Mereka terus melangkah, memasuki ruang demi ruang. Dapur penuh dengan panci dan pisau berkarat. Bau logam semakin menyengat. Ada meja besar di tengah. Bekas goresan pisau masih jelas terlihat. Santi mendekat, mengusap bekas itu dengan jarinya. Kayak bekas motong daging, katanya pelan. Tiba-tiba terdengar bunyi klang. Dari arah wastafel dapur, pisau berkarat jatuh sendiri, seolah ada yang menyenggolnya. Lina langsung menjerit. Astagfirullah, ada yang di sini. Tian Buru menyorotkan senter ke arah wastafel. Kosong. Tak ada siapapun. Raka mencoba menenangkan. Angin. Mungkin angin, tapi tak ada angin malam itu. Semua jendela tertutup rapat dan udara di dalam rumah begitu pengap. Mereka melanjutkan langkah, meski hati masing-masing diliputi rasa takut. Di ujung lorong, ada sebuah pintu kayu tebal yang terlihat berbeda. Warnanya lebih gelap, dengan gembok besar menggantung di depannya. Santi menunjuk pintu itu. Itu pasti pintu ruang bawah tanah. Suasana mendadak hening, hanya suara napas mereka yang terdengar. Harusnya kita nggak buka itu, bisik Lina hampir menangis. Dion mendekat, menyinari gemboknya. Tapi gemboknya udah karatan, mungkin bisa dibuka. Raka menelan ludah. Jantungnya berdegup keras. Entah kenapa, ada dorongan aneh untuk membuka pintu itu. Meski nalurinya berteriak agar segera pergi, ia mendekat, meraih gembok yang berkarat. Dan saat tangannya menyentuh besi dingin itu, terdengar suara berbisik lirih dari balik pintu. Masuklah. Raka terdiam. Tubuhnya membeku. Kenapa berhenti? Tanya Santi. Raka menoleh. Wajahnya pucat. Kalian gak dengar suara itu? Mereka semua menatapnya bingung. Suara apa? Sebelum Raka sempat menjawab, tiba-tiba lampu gantung tua di ruang tamu berayun sendiri, berderit pelan. Suara dentingan besi terdengar jelas, seolah seseorang sedang menajamkan pisau di ruangan lain. Lina langsung menutup wajahnya, menangis ketakutan. Aku mau pulang. Aku nggak mau di sini lagi. Namun pintu depan yang tadi mereka lewati kini menutup rapat. Saat Dion mencoba menariknya, pintu itu tak bergeming sedikit pun, seolah rumah itu tak mengizinkan mereka keluar. Dan di balik pintu ruang bawah tanah, suara berbisik itu terdengar lagi, lebih jelas. Kalian sudah datang. Akhirnya, pintu ruang bawah tanah masih terkunci rapat. Tapi suara bisikan yang terdengar dari balik sana membuat suasana semakin mencekam. Raka berdiri terpaku. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Suara itu jelas terdengar di telinganya padahal Kitiga. Temannya mengaku tidak mendengar apapun. Ra, kamu kenapa diem aja? Tanya Santi, sedikit gemetar. Raka menoleh perlahan. Matanya masih terpaku ke arah pintu. Aku dengar ada yang manggil kita dari dalam sana. Dion langsung menggeleng. Sabar, jangan bercanda, Ra. Serius, jangan bikin suasana tambah horor. Aku gak mau mikirin suara-suara aneh. Namun, sebelum mereka bisa membahas lebih lanjut, tiba-tiba terdengar bunyi duk.
duk. Dari lantai atas, seperti ada benda berat. Yang Dajizer, semua menoleh ke arah tangga kayu yang mengarah ke lantai 2. Lina, yang dari tadi sudah ketakutan, semakin erat memegang tangan Santi. Astagfirullah, siapa yang di atas? Santi berusaha menenangkan temannya Meski, Wehania. Sendiri pucat pasi. Mungkin kucing atau tikus besar. Mana ada tikus gizer-gizer lemari? Bisik Dion. Nadanya panik. Mereka semua saling pandang. Raka menarik napas panjang. Oke gini, kita harus tahu apa yang ada di rumah ini. Kalau ada orang iseng yang mau nakut-nakutin kita, lebih baik kita tahu sekarang daripada nanti kita yang jadi korban. Santi melotot. Kamu gila, mau naik ke atas? Terserah kalian. Tapi aku gak mau terus-terusan dihantui suara-suara kayak gini. Jawab Raka tegas, meski suaranya bergetar. Akhirnya, dengan langkah berat, mereka berempat menaiki tangga kayu yang berdebu. Tangga itu berderit setiap kali diinjak, seakan bisa patah kapan saja. Bau apek semakin pekat, bercampur dengan aroma besi berkarat yang semakin kuat. Sampai di lantai 2, mereka menemukan lorong panjang dengan beberapa pintu kamar. Cat dindingnya mengelupas, dan di sepanjang lorong terdapat bercak coklat gelap, seperti noda darah yang sudah mengering. Lina menutup mulutnya hampir muntah. Ya Tuhan, ini beneran darah kan? Dion menyinari salah satu pintu kamar dengan senter ponselnya. Pintu itu terbuka setengah, dan dari dalamnya terdengar suara tik-tik-tik seperti air menetes. Harus kita cek nggak? Bisik Santi. Raka menelan ludah. Aku duluan. Ia mendorong pintu itu perlahan. Lampu gantung tua di dalam kamar berayun pelan. Meski tidak ada angin sama sekali, di pojok ruangan ada ranjang tua dengan kasur busuk penuh bercak merah. Dan di atas ranjang itu ada boneka rusak dengan mata yang hilang sebelah. Dari matanya yang tersisa, menetes cairan hitam pekat ke lantai. Lina langsung menjerit pelan dan mundur ke belakang. Keluar dari sini. Dion mendekat sedikit, mencoba memastikan dengan cahaya senter. Tapi saat sorotan cahaya mengenai boneka itu, kepalanya tiba-tiba menoleh ke arah mereka dengan gerakan patah. Suara Leary terdengar jelas. Jangan ganggu. Mereka semua langsung berlari keluar dari kamar itu, hampir saling bertabrakan. Nafas terenggengga, dada berdebar kencang. Aku gak kuat lagi. Kita harus keluar sekarang juga, teriak Lina histeris. Tapi saat mereka kembali ke arah tangga, sesuatu membuat mereka terhenti. Di ujung lorong, pintu salah satu kamar terbuka, lebar. Dari dalam, cahaya redup berwarna merah menyala, seperti pantulan api, dan terdengar suara dentingan besi beradu. Kling, kling, kling. Seperti seseorang sedang mengasah pisau. Suasana mendadak sunyi. Mereka hanya saling pandang. Tak ada yang berani bergerak. Santi akhirnya berbisik. Kalau itu dia? Dia, siapa? Tanya Dion ketakutan. Si tukang jagal. Ucapan itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Raka mencoba menenangkan, meski suaranya parau. Mungkin cuma ilusi, atau ada orang tinggal di sini. Orang mana yang tinggal di rumah penuh darah kayak gini? Sahut Lina panik. Tiba-tiba, pintu kamar merah itu menutup sendiri dengan keras. Blaam. Suara pintu menutup bergema, membuat kaca jendela bergetar. Santi menutup mulut, hampir menangis. Kita harus keluar. Sekarang juga. Mereka berlari turun tangga. Tapi ketika sampai di ruang tamu, pintu depan yang tadi sudah dicoba, ternyata tetap terkunci rapat. Dion menghantamnya dengan bahu, tapi pintu itu seolah jadi bagian dari dinding tak bergeming sama sekali. Ini nggak mungkin, pintu ini tadi bisa dibuka, katanya putus asa. Raka menendang, memukul, menarik gagangnya, namun hasilnya tetap sama. Dan di tengah keputusasaan itu, mereka mendengar suara langkah berat dari atas. Duk, duk, duk. Menuruni tangga, langkah itu lambat.
Tapi semakin lama semakin jelas. Seperti ada seseorang yang bersepatu bot berat sedang berjalan turun. Mereka semua terdiam, kaku ditempot. Hanya mata mereka yang bergerak, menatap ke arah tangga. Cahaya senter Dion bergetar karena tangannya gemetar hebat. Dan di antara kegelapan itu, mereka melihat bayangan besar bergerak di dinding lorong. Bayangan seseorang dengan bahu lebar dan sesuatu yang panjang berkilat di tangannya. Pisau besar. Lina langsung berteriak histeris. Itu dia! Mereka berlari menuju dapur, bersembunyi di balik meja besar. Nafas tersengal, jantung hampir meledak. Dari ruang tamu, terdengar suara langkah semakin mendekat. Suara logam menyeret lantai. Sri Iit, Sri Iit. Santi menutup mulutnya dengan kedua tangan agar tidak bersuara. Air mata jatuh deras di pipinya. Dion memeluk lutut. Tubuhnya gemetar hebat. Raka menatap mereka bertiga, lalu berbisik lirih. Kita nggak bisa diam aja. Kalau itu beneran dia, kita harus cari jalan lain keluar. Lina menggeleng keras. Aku nggak mau. Aku mau keluar. Aku mau pulang. Diam. Raka menekan mulutnya. Kalau kita ketahuan, habis kita. Tiba-tiba, dari arah ruang bawah tanah, terdengar suara keras. Keraa. Seperti gembok berkarat yang terbuka sendiri. Pintu kayu itu berderit. Terbuka perlahan. Dari dalam Nia, keluar hembusan angin dingin, bercampur bau busuk yang menusuk hidung. Dan dari kegelapan ruang bawah tanah, terdengar suara puluhan orang berbisik bersamaan. Turunlah, turunlah, turunlah. Santi memejamkan mata, tubuhnya lemas. Ya Tuhan, kita nggak boleh ada di sini. Langkah berat itu berhenti. Suara pisau menyeret juga terhenti. Hening, sangat hening. Raka nekat mengintip sedikit dari balik meja. Tangga kosong, tak ada siapapun. Namun saat ia menoleh ke arah pintu bawah tanah, pintu itu kini terbuka lebar. Gelap gulita di dalamnya, seperti mulut raksasa yang siap menelan. Bisikan itu semakin jelas, semakin nyaring, hingga beraba menjadi jeritan parau masuk. Bisikan dari ruang bawah tanah semakin keras, bergema seperti suara puluhan orang yang menjerit bersamaan. Masuk, masuk, masuk. Keempat remaja itu berpelukan erat di balik meja dapur. Nafas mereka terengah-engah, dada bergemuruh, seolah jantung bisa meledak kapan saja. Raka mencoba menenangkan diri, tapi kakinya gemetar hebat. Kita harus keluar lewat jendela, bisik Raka, berusaha terdengar tenang, meski wajahnya pucat pasi. Dion langsung mengangguk. Ya, jangan deket-deket pintu itu lagi. Kita cari jendela dapur. Mereka bergerak cepat. Santi menuntun Lina yang sudah hampir pingsan karena ketakutan. Mereka sampai di jendela dapur yang kokecekannya sudah retak. Raka mencoba mendorongnya, tapi jendela itu terkunci rapat, seakan tertanam di dinding. Bahkan ketika Dion menghantam dengan kursi kakak, itu hanya retak lebih lebar, tapi tidak sampai pecah. Apa-apaan ini? Harusnya kaca kayak gini gampang pecah. Dion menggeram frustrasi. Santi memandang dengan panik. Rumah ini gak mau kita keluar. Tiba-tiba, suara langkah berat itu terdengar lagi dari ruang tamu. Duk, duk, duk. Suara menyeret logam mengikuti. Sri Iit, Sri Iit. Dia kembali. Lina berbisik lirih, tubuhnya bergetar. Mereka buru-buru berlari ke ruang cuci di belakang dapur. Ruangan itu lebih sempit, penuh dengan pakaian kompeng camping yang sudah membusuk. Bau busuk bercampur dengan aroma anyir darah masih terasa. Raka menunjuk pintu kecil di sudut ruangan. Itu mungkin pintu belakang. Ayo cepat. Mereka berlari ke sana. Tapi begitu Raka meraih gagangnya, pintu itu terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Di baliknya, bukan halaman belakang, melainkan lorong gelap yang menurun tajam, jelas menuju bawah tanah. Tidak mungkin. Santi menutup mulutnya. Bisikan itu kembali terdengar, kini lebih dekat. Masuklah.
daging segar. Lina langsung menjerit histeris. Aku nggak mau masuk. Ia berlari kembali ke arah dapur. Tak peduli teriakan teman-temannya. Lina, jangan pergi sendiri! Raka berlari mengejarnya. Namun terlambat. Dari ruang dapur, terdengar jeritan panjang memekakan telinga. Suara itu terhenti mendadak, digantikan bunyi benda berat diseret di lantai. Shriek, ketiganya membeku, tubuh gemetar hebat. Santi menangis terseduh-seduh. Lina, oh Tuhan, jangan bilang dia. Raka mengepalkan tangan, wajahnya marah bercampur takut. Kita nggak boleh pisah lagi. Kalau kita pisah, kita semua habis. Dion mengangguk cepat. Wajahnya pucat, tapi kita nggak bisa terus sembunyi. Kita harus cari jalan keluar lain. Kalau enggak, giliran kita berikutnya. Mereka bertiga kembali ke lorong dapur. Namun kini, lorong itu tampak berbeda. Lebih panjang, lebih gelap, dan bercak darah segar memenuhi lantai. Padahal sebelumnya tidak ada. Aku nggak suka ini. Seolah-olah rumah ini berubah sendiri. Bisik Santi. Rumah ini hidup, jawab Raka lirih. Suara langkah berat itu terdengar lagi. Semakin dekat, mereka berlari ke ruang tamu, berharap bisa memecah pintu utama dengan sesuatu. Namun saat mereka sampai, ruangan itu sudah berubah. Sofa-sofa tua yang tadinya berdebu, kini basah oleh noda darah. Dinding penuh dengan cap tangan merah yang baru, dan di tengah ruangan ada Lina. Ia berdiri kaku, tubuhnya berlumur darah, matanya melotot kosong, mulutnya terbuka lebar, tangannya gemetar, seakan mencoba menunjuk sesuatu di belakang mereka. Lina, Santi hampir berlari menghampiri, tapi Raka menahannya. Jangan, itu bukan Lina lagi. Lina mengeluarkan suara lirih, seperti dua suara, bersamaan suara perempuan dan suara pria parau. Dia datang, kaburlah. Tiba-tiba tubuh Lina terlempar ke dinding dengan keras, seolah ada tangan tak kasat mata yang melemparnya. Kepalanya membentur tembok, dan tubuhnya terkulai diam. Santi menjerit keras, air matanya mengalir deras. Raka menarik keduanya. Kita harus ke atas. Cari jendela di lantai 2. Cepat! Mereka bertiga berlari menaiki tangga. Tangga itu bergetar, seperti ada sesuatu yang mengejar dari bawah. Dari arah ruang tamu, terdengar suara tawa parau, dalam, penuh kebencian. Hahaha, kalian tidak bisa lari. Sampai di lantai 2, mereka langsung masuk ke salah satu kamar. Kamar itu gelap, tapi ada jendela besar di sisi kanan. Raka berlari menghantam jendela dengan bahunya, namun sama seperti sebelumnya jendela itu tak pecah. Kenapa semua jendela nggak bisa pecah? Raka berteriak putus asa. Santi terdudak di lantai, menangis terseduh. Kita terjebak. Kita semua bakal mati di sini. Dion berusaha menenangkan, meski wajahnya juga pucat. Enggak, selalu ada cara keluar. Harus ada. Tiba-tiba terdengar bunyi berderit dari lemari besar di pojok kamar. Lemari itu perlahan terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar tangan pucat berlumuran darah yang meraih udara, seolah mencari sesuatu. Santi menjerit histeris. Dion buru-buru menarik lemari itu agar menutup kembali, tapi tangan itu makin banyak. Satu persatu tangan pucat keluar dari dalam lemari, diikuti suara jeritan parau dari dalamnya. Kalian ikut kami. Santi hampir terseret, tapi Raka menariknya dengan kuat. Mereka berlari keluar kamar, meninggalkan lemari itu yang kini bergetar hebat seperti ada puluhan tubuh di dalamnya. Mereka berlari menyusuri lorong lantai 2, namun tiba-tiba Dion berhenti. Rak, Santi, ada pintu di sini, pintu ke balkon, mungkin bisa keluar. Mereka mendekat. Benar saja, ada pintu kaca besar yang mengarah ke balkon. Dion mencoba membukanya dengan paksa,
Namun saat pintu itu terbuka, bukan balkon yang mereka lihat, melainkan tangga menurun gelap gulita. Tangga menuju bawah tanah. Tidak mungkin. Santi menutup mulutnya. Bisikan itu kembali terdengar. Kali ini jelas sekali di telinga mereka. Turunlah. Waktumu sudah dekat. Dan sebelum mereka sempat mundur, tiba-tiba Dion ditarik sesuatu dari belakang. Tubuhnya terseret ke dalam pintu kaca itu dengan cepat. Dion! Raka dan Santi menjerit bersamaan. Mereka mencoba meraih tangannya, tapi terlambat. Dion sudah hilang di telan kegelapan tangga bawah tanah. Suara jeritannya menggema, lalu menghilang. Hening, hanya tersisa Raka dan Santi. Mereka berdiri terpaku di depan pintu kaca itu. Napas tersengal. Tubuh gemetar. Air mata Santi tak berhenti jatuh. Dia udah gak ada. Sekarang tinggal kita berdua. Raka menatap gelap gulita di tangga itu. Rahangnya mengeras. Kalau rumah ini mau kita turun ke bawah, berarti jawabannya ada di sana. Santi menoleh, terkejut. Apa kamu gila? Kamu mau masuk ke sarangnya sendiri? Raka menatap lurus ke depan. Matanya penuh tekad bercampur takut. Kalau kita gak hadapi dia, kita gak akan pernah keluar dari sini. Suara tawa parau itu kembali terdengar dari bawah. Haha, benar sekali. Turunlah, aku menunggu. Lorong menuju bawah tanah terasa semakin dingin. Setiap langkah yang diambil Raka dan Santi menimbulkan gema panjang. Seolah lantai di bawah kaki mereka berongga dan penuh sesuatu yang bergerak. Bau anyir darah semakin kuat menusuk hidung sampai membuat mereka hampir muntah. Santi menggenggam lengan Raka erat-erat. Tubuhnya gemetar. Rak, kita nggak bisa. Aku nggak sanggup turun lebih dalam. Raka menoleh. Wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. Kalau kita berhenti sekarang, kita nggak bakal keluar hidup-hidup. Percaya sama aku, Sen. Kita harus hadapi dia. Suara tawa berat itu terdengar lagi dari bawah. Hahaha. Akhirnya, kalian datang juga. Mereka sampai di dasar tangga. Sebuah pintu besi besar menyambut. Catnya mengelupas, penuh goresan. Seperti ada ratusan tangan yang pernah mencakar dari dalam. Di tengah pintu, ada simbol aneh berwarna merah tua, mirip ukiran pisau yang menancap di jantung. Raka mendorong pintu itu, berat sekali. Berderit seolah tak pernah dibuka selama puluhan tahun. Begitu terbuka, sebuah ruangan luas menyambut mereka. Ruangan itu dipenuhi mahamea panjang berkarat, seperti ruang jagal atau rumah potong hewan. Namun di atas meja bukan bangkai binatang, melainkan tulang belulang manusia. Tengkorak, tulang lengan, tulang kaki, berserakan, bercampur noda darah yang belum kering. Santi langsung menutup mulutnya, muntah di sudut ruangan. Ya Tuhan, semua cerita itu ternyata benar. Di dinding tergantung puluhan pisau, kapak, gergaji daging. Semuanya masih berkilat seolah baru saja diasah. Di salah satu meja ada buku besar berdebu. Roka mendekot, membukanya perlahan. Halaman-halaman buku itu penuh coretan dengan tinta hitam, bercampur noda darah. Ada daftar nama, puluhan, bahkan ratusan nama, lengkap dengan tanggal. Ini daftar korban, bisik Raka dengan suara. Serak, di halaman terakhir, tertulis pesan dengan tulisan besar. Berantakan, darah manusia lebih manis dari darah hewan. Santi menjerit kecil saat membaca itu. Dia bukan sekadar tukang jagal. Dia gila. Dia bunuh orang-orang demi kesenangan. Tiba-tiba, lampu-lampu gantung tua di lenggit-lenggit menyala sendiri. Ruangan yang tadinya gelap kini terang oleh cahaya redup kekuningan. Dan di ujung ruangan, sebuah pintu besi lain terbuka perlahan.
Dari dalamnya, keluar sosok tinggi besar. Sosok itu mengenakan celemek kulit yang sudah dipenuhi noda darah kering. Tangannya memegang pisau daging besar, berkilat di bawah cahaya. Wajahnya tertutup topeng besi berkarat dengan 2 lubang mata gelap. Dari lubang itu terlihat sepasang mata merah menyala. "Selamat datang di ruanganku." Suaranya berat, parau, seakan keluar dari 2 tenggorokan sekaligus. "Sudah lama aku menunggu." Daging segar. Santi langsung berteriak. Kau monster! Kau pembunuh!" Tukang jagal itu tertawa keras. "Monster? Tidak, aku hanya manusia yang menemukan rasa sesungguhnya. Manusia lebih lembut, lebih manis, lebih sempurna." Raka berdiri di depan Santi, mencoba melindunginya. "Apa yang kau mau dari kami?" Sosok itu mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. "Kalian akan jadi bagian dariku, sama seperti yang lain." Tiba-tiba, terdengar suara jeritan dari dinding ruangan. Ratusan wajah muncul dari permukaan tembok, wajah-wajah pucat dengan mata kosong. Mereka merintih, menangis, berteriak minta tolong. "Bebaskan kami, dia, jangan biarkan dia. Tolong." Santi menangis histeris. "Oh Tuhan, ini semua roh korban dia." Tukang jagal itu berjalan perlahan mendekat. Pisaunya menggores lantai, menimbulkan suara berdecit. "Jangan takut, sebentar lagi kalian akan bersama mereka." Raka menoleh cepat ke sekeliling, mencari sesuatu untuk melawan. Pandangannya tertuju pada rak besi di sudut ruangan. Di atasnya ada kapak tua berkarat. Ia langsung meraih dan mengangkatnya, meski tangannya gemetar. "Kau pikir kapak karatan itu bisa melukaiku?" Tawa jagal itu menggema. "Aku tidak mati. Aku abadi bersama darah mereka." Namun, saat ia melangkah lebih dekat, arwah-arwah di dinding menjerit semakin keras. Suara mereka bergema hingga membuat lampu gantung bergetar. "Habisi dia, gunakan darahnya. Satu-satunya cara." Raka tertegun. "Darahnya? Apa maksudnya?" Sosok jagal itu tertawa lebih keras, menutup suara jeritan roh. Ia berlari ke arah mereka, pisaunya terangkat tinggi. Raka dan Santi menjerit bersamaan. "BRWKKK!" Cape. Raka bertabrakan dengan pisau sang jagal. Suara logam beradu menggema di seluruh ruangan. Getarannya membuat tangan Raka nyaris lumpuh, tapi ia tetap menahan dengan sekuat tenaga. "Berani juga kau, anak kecil!" Suara jagal itu menggema, penuh kemarahan. Pertarungan sengit pun terjadi. Raka berusaha menebas dengan kapak, tapi tubuh jagal itu terlalu besar dan kuat. Setiap serangan Raka selalu terpental. Santi hanya bisa berteriak, berusaha mencari sesuatu yang bisa membantu. Akhirnya, jagal itu berhasil mendorong Raka hingga terjatuh. Pisaunya hampir menebas leher Raka. Namun tiba-tiba, roh-roh di dinding kembali menjerit serentak. Dari bawah tanah keluar semburan darah hitam mengenai tubuh jagal itu. Ia menjerit marah. Tubuhnya sedikit goyah. Raka segera bangkit, menyadari sesuatu. "Santi," roh-roh itu bilang, "kita harus pakai darahnya." Santi tertegun. "Tapi gimana caranya?" Raka menggertakkan gigi. "Kita harus melukai dia, lalu gunakan darahnya untuk mengakhiri ini." Jagal itu kembali berdiri tegak. Matanya menyala lebih terang. "Kalian tidak bisa. Aku tidak akan kalah. Darahku abadi." Dengan raungan itu, ia melompat ke arah mereka. Raka dan Santi menjerit bersamaan. Pisau besar sang jagal berkilat di udara, siap menebas leher Raka. Dalam sepersekian detik, Raka berhasil menangkis dengan kapak tua. Suara logam beradu bergema, memekakan telinga. "Kau tak akan menang melawanku," raung sang jagal. Matanya menyala merah terang. Raka terdorong ke belakang, hampir terjatuh. Napasnya terengah-engah. Kapak di tangannya berat, tapi ia tetap menggenggam sekuat tenaga. Santi berteriak,
mencari-cari sesuatu di ruangan itu. Pandangannya tertuju pada meja berkarat yang di atasnya ada botol kaca pecah dengan cairan kental berwarna hitam. Bau anyir menusuk hidungnya, jelas itu darah. "Raka, aku nemu sesuatu," jeritnya. Namun sang jagal sudah lebih cepat. Ia melompat ke arah Raka, pisaunya siap menebas. Tepat saat itu, roh-roh di dinding berteriak bersamaan. "Darahnya!" Pekat. "Darahnya!" Santi tanpa pikir panjang memecahkan botol itu ke tubuh jagal. Cairan hitam kental itu menetes di kulitnya. Seketika tubuh sang jagal bergetar keras, mengeluarkan asap hitam. "ARG, hahaha!" Ia meraung marah. Raka melihat celah. Dengan teriakan penuh tenaga, ia mengayunkan kapak tepat ke bahu jagal. Kapak itu menancap dalam. Dari luka itu, bukan darah merah yang keluar, melainkan darah hitam pekat, mendesis seolah terbakar. Roh-roh di dinding menjerit gembira, seolah mendapat kekuatan. "Teruskan, habisi dia." Sang jagal mengamuk. Ia mengayunkan pisaunya liar, membuat meja dan tulang belulang berterbangan. Tapi semakin banyak darah hitam keluar, semakin keras jeritan arwah korban menggema. Cahaya ruangan bergetar, lampu gantung bergoyang liar. Tidak. Jagal itu meronta. "Aku abadi, darahku abadi." Dengan sisa tenaga, Raka menancapkan kapak sekali lagi. Kali ini tepat di dada sang jagal. Darah hitam muncrat deras. Suara jeritan parau mengguncang seluruh ruang bawah tanah. Tubuh sang jagal bergetar hebat, lalu perlahan retak seperti kaca. Dari dalam retakan itu, keluar cahaya putih menyilaukan. Roh-roh korban berteriak bersamaan. Kali ini bukan kesakitan, melainkan kelegaan. Akhirnya, kami bebas. Tubuh sang jagal akhirnya meledak menjadi serpihan asap hitam, menghilang bersama teriakan terakhirnya. Ruangan berguncang hebat. Dinding mulai runtuh. "Rak, kita harus kabur." Santi menarik tangannya. Mereka berlari sekuat tenaga, melewati lorong panjang yang tiba-tiba terbuka, menuju tangga atas. Suara runtuhan dan jeritan roh bergema di belakang mereka. Begitu sampai di pintu utama rumah, tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri. Untuk pertama kalinya, jalan keluar benar-benar ada. Mereka berlari keluar, terengah-engah, disambut udara malam yang dingin. Rumah itu berguncang hebat, lalu perlahan ambruk, tenggelam ke tanah seolah ditelan bumi. Hanya tersisa kabut tipis dan bau anyir samar. Raka dan Santi jatuh terduduk di tanah menengis lega. Kita berhasil," Santi terisak. Raka mengangguk lemah, matanya berkaca-kaca. "Ya, kita selamat," hening. Hanya suara jangkrik malam. Namun tiba-tiba, Santi merasakan sesuatu aneh. Tangannya basah. Ia menoleh ke samping Raka, sedang memegang dadanya. Dari sela bajunya, keluar cairan hitam pekat. "Rak, darahmu." Suara Santi bergetar. Raka menatap tangannya sendiri. Wajahnya pucat. Dari matanya perlahan muncul garis hitam, menjalar ke kulit wajah. "Apa yang terjadi padaku?" Suaranya serak. Santi mundur ketakutan. "Ra, jangan bilang darahnya." Raka menatap Santi dengan mata yang perlahan memerah. Senyum kecil muncul di wajahnya, senyum asing yang bukan lagi miliknya. Suara berat bergema, samar dari mulutnya. "Aku abadi." Dan cerita pun tamat.